juga yang akan menyampaikan materi hari ini adalah apakah saya sudah beriman untuk Papua. Kepada jamaah semua diharapkan ini karena insya Allah nanti akan ada Allah curcurkan rahmat dan rezeki yang berlimpah. Mohon jamaah semuanya untuk siap-siap untuk ditanya sekitar ilmu yang akan disampaikan nanti. Tafadhol Ustaz untuk waktu dan pertanyaan dipersilakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-ayah yang sama-sama kita hormati Pak Hari, Pak Adil, Pak Agus, dan seluruh jamaah baik Bapak maupun Ibu yang hadir pada kajian siang hari ini, baik yang mengikuti melalui media online maupun yang hadir secara langsung ya di ruangan ini. Bersyukur kepada Allah karena atas izinnya siang ini kita dapat kembali berkumpul bermuajahah. Setelah kemarin kita sudah ketemu di part yang pertama, dan siang ini kita akan kembali melanjutkan materi kita yang kemarin, dan judulnya adalah apakah saya sudah beriman part kedua. Isinya apakah saya sudah sabar gitu ya. Judulnya sama bagian kedua tapi isinya tentang sabar sekarang. Kalau kemarin kita bertanya apakah saya sudah beriman, hari ini kita bertanya lagi apakah saya sudah termasuk orang yang sabar gitu. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga berdoa, kita mohon kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, jika saat ini ada sahabat kita, guru-guru kita, keluarga kita, atau orang tua kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan taufik kepada mereka semua untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini, dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat sehat nanti mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Untuk rekan-rekan kita yang masih harus bertugas di jalan, ya berikhtiar, semoga Allah selamatkan, Allah mudahkan ikhtiarnya, dan Allah berikan hasil yang maksimal. Untuk sahabat kita yang ada urusan hutang piutang, semoga Allah lunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk orang tua kita, sahabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, semoga Allah memaafkan semua khilaf dan salahnya, Allah tutup semua aib-aibnya, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan
selalu kita mohon kepada Allah ya Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabrurah bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Ala hazihi niyat wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua atas doa-doanya. Semoga Allah mengijabah ya, dan semoga suatu saat nanti kita bisa langsung ada di hadapan Ka'bah, umroh dan haji. Nggak salah satu, dua-duanya kita minta. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Nggak susah kok Allah, bagi Allah ya, asal kita mau minta. Dan kalau Allah udah campur tangan, bukan mustahil loh, yang ada di ruangan ini suatu saat akan sama-sama ada di hadapan Ka'bah live gitu. Nggak ada yang susah bagi Allah. Iya, Bapak Ibu, kita lanjut materi kita kemarin ya. Materi kemarin, apakah saya sudah beriman? Kita anggap selesai ya Pak ya, kita anggap selesai. Dan jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Ada yang akhirnya menjawab, iya ternyata saya sudah beriman, walaupun baru 18 karat misalnya, atau yang sekarat imannya. Dan syukur-syukur ada yang menjawab, kalau gitu saya sudah beriman nih dengan iman 24 karat. Kita anggap selesai, dan kita sudah paham, masih ingat ya, syarat iman 24 karat itu tidak ada kecewa atas apapun takdir Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun takdir tersebut berseberangan banget dengan keinginan hati kita. Kalau kita sanggup seperti itu kita beriman. Dan Allah berjanji akan selalu menolong orang-orang yang model imannya kayak begitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang kedua, tentang apakah saya sudah termasuk orang yang sabar. Kajian kita siang ini kita awali dari surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka Qur'annya, yang bawa Qur'an mushaf atau digital silakan dibuka. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu boleh tolong aja. 155, 156. أعوذ بالله من الشيطان ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع والأموال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة Maksud artinya ya Pak? Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya lah kami. Ya, terima kasih. Ya, ini ayat pembuka kajian kita tentang apakah saya sudah termasuk orang yang sabar. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 155 dan 156,
Di 155 Allah pastikan setiap kita akan mendapatkan ujian. Allah pastikan. Jadi walaupun kita nggak ingin hidup kita ini punya masalah atau ada masalah, tapi Allah memastikan setiap kita pasti akan diuji oleh Allah. Kesimpulannya, kita nggak ada yang bisa menghindar dari ujian Allah. Ya kan? Karena kita tidak bisa menghindar, berarti kita harus hadapi di ujian tersebut. Harus, nggak ada pilihan lain. Kita harus hadapi, dan menariknya, ketika Allah katakan, pasti akan aku uji kamu, pasti akan aku uji kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Harusnya kalau kita dapat ujian seperti itu, hati kita jadi galau apa gembira harusnya, Pak? Umumnya nih, kalau kita diuji dengan seperti itu biasanya. Gelisah ya, galau.com pasti. Nah, tapi asiknya ayat ini, setelah Allah pastikan kita akan diuji, kemudian Allah close dengan closing statement, berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Allah nggak bicara sedih, Allah nggak bicara galau, tapi Allah tutup ayat ini dengan berikan atau sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang mampu sabar atas ujian yang pasti datang tadi. Kan gitu ya, di 155 tuh. Kemudian 156-nya Allah jelaskan kriterianya orang yang sabar. Kata Allah, yaitu, kan gitu ya, berikan kabar gembira buat orang yang sabar. Kalau orang yang sabarnya itu Mas Budi, maka Allah lanjutkan tuh Mas Budi, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini frame besarnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau secara arti semua berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, itu artinya. Tapi frame besarnya adalah orang yang sabar itu selalu mengembalikan setiap musibah atau ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupannya kepada Allah. Bahwa ini semua terjadi biiznillah, atas ACC dari Allah. Dan kalau Allah sudah ACC, pasti itu yang terbaik atau yang terburuk buat kita, Pak? Pasti yang terbaik, gitu. Jadi gitu, orang-orang yang sabar itu setiap dapat musibah, dia langsung yakin ini dari Allah, terjadi atas izin Allah, dan ini pasti yang terbaik. Jadi innalillah itu teorinya, prakteknya kita kembalikan semua kepada Allah dan nggak ada kecewa. Nggak ada kecewa. Maka innalillahi wa inna ilaihi rojiun sebagai frame besarnya, kemudian kita breakdown nih. Kita breakdown. Bagaimana cara membreakdownnya? Pertanyaannya, apakah setiap takdir yang Allah tentukan terjadi dalam kehidupan kita selalu berseberangan dengan keinginan hati kita? Itu pertanyaannya. Selalu berseberangan nggak? Enggak ya? Kadang-kadang ada juga takdir yang matching banget dengan maunya kita. Kan gitu Pak ya? Saya pengen banget ditempatin di Bukopin Es Parman nih. Soalnya saya tinggalnya di Sleepy Jaya, belakang tuh. Kan deket. Kesandung nyampe. Berdoa, besok aja dimutasi ke sana. Anggaplah di sana syariah juga gitu ya. Itu kan pas tuh matching ya. Jadi kalau takdir Allah itu yang terjadi sesuai dengan maunya hati kita, kita harus bersyukur kepada Allah. Kembalikan poin dari Allah nih. Ini pasti yang terbaik. Bagaimana cara mengembalikannya? Puji Allah dengan apapun keputusannya, gitu. Jadi orang yang sabar itu orang yang selalu memuji Allah dengan apapun yang Allah takdirkan. Baik takdirnya itu matching dengan keinginan hatinya, maupun takdir tersebut berlawanan banget. Ya Allah, kalau bisa saya terus aja di sini nih, di Salemba, jangan dipindah-pindahin. Baru ngebatin, besokannya mutasi. Keluar pulau lagi, misalnya. Ya kan? Kalau yang matching, kita gampang ucap Alhamdulillah. Ya nggak Pak? Kalau matching, aduh gampang banget tuh. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi kalau nggak matching, itu PR tuh ngucapin Alhamdulillah. Gimana caranya nih? Kan gitu ya. Nah, maka ketika innalillahi tadi sebagai frame besar, ya, untuk bisa
kita mampu berhamdalah atas segala ketentuan Allah, kita harus memahami dulu konsep asal kenapa kita harus berhamdalah kepada Allah. Ya. Dan saya yakin ayatnya teman-teman udah hafal semua. Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa tuh artinya, Bapak Ibu sekalian? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala puji, ya, segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Oke, perhatikan, Allah di sini berperan sebagai Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya pencipta. Sedangkan alam semesta itu makhluk. Ya, yang ini makhluk. Makhluk itu berarti yang diciptakan. Jelas ya? Allah itu Al-Khaliq, sedangkan seluruh alam semesta adalah makhluk. Alam semesta banyak kan nih? Banyak banget macamnya. Boleh nggak contohin satu saja makhluk Allah? Manusia. Satu aja contohnya. Ya. Ada belum kita terjemahkan nih Pak? Apa yang belum diterjemahkan? Kata roh merah nih. Roh itu satu kata yang dengan kata roh itu sudah mencakup seluruh nama-nama dan sifat yang melekat pada Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita bilang roh, itu di situ ada makna Ar-Rahman, apa lagi? Ar-Rahim, Al-Ghani, Al-Mughni, semuanya. Jadi luas banget nih makna roh. Oleh ulama, kata roh ini kemudian dikompres menjadi 3 makna besar. Yang pertama, roh itu berarti pencipta. Yang kedua, roh itu berarti pemilik. Dan yang ketiga, roh itu artinya pengatur. Nih, 1, 2, 3. Lihat ya. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu maknanya segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh makhluknya. Dialah pemilik seluruh makhluknya dan dialah satu-satunya zat yang berhak mengatur-ngatur makhluknya. Atas apa pengaturan Allah atas makhluknya? Sikap kita sebagai makhluk hanya satu. Apa tuh? Puji Allah dengan segala ketentuan. Jelas ya? Sebelum kita bicara makhluknya manusia, satu dulu kita bikin makhluk yang lain. Makhluk Allah itu termasuk hujan nggak? Masuk ya? Hujan ini termasuk makhluk Allah nih. Maka ketika kita sudah memahami surat Al-Fatihah ayat yang kedua, bacanya jadi begini. Bukan bacanya, memahaminya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hujan, pemilik hujan, dan yang ngatur-ngatur kapan hujan itu turun, kapan hujan itu berhenti. Jelas? Mau tuh hujan turun, alhamdulillah. Hujan berhenti, alhamdulillah. Ya. Hujan turun, puji Allah. Hujan berhenti, puji Allah. Kalau hujannya plus angin, sama. Hujan plus angin pada copot nih. Alhamdulillah. Tetap puji Allah. Jelas sampai di sini? Oke, jelas. Sekarang makhluknya kita ganti manusia. Kalau manusia kan ada namanya. Siapa Pak? Nama istri Bapak? Istri. Nola. Lola. 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 Berarti Lola makhluk Allah ya. Nah, cara bacanya jadi gini nih Pak. Segala puji bagi Allah yang menciptakan Mbak Lola. Allah lah pemilik sesungguhnya dari Mbak Lola. Ya. Dan Allah lah yang berhak mengatur-ngatur kapan Mbak Lola itu baik banget sama Bapak, kapan Mbak Lola itu nyebelin banget sama Bapak. Pernah nggak baik? Pernah. Nyebelin? Pernah. Waktu baik, Bapak suka nggak? Suka. Dipuji tuh ya, alhamdulillah, ini gue nih baik banget.
Pas lagi nyebelin, Pak, apa yang keluar dari mulut Bapak? Pak Adil alhamdulillah cuma sambil gigit gini, alhamdulillah gitu ya, sambil emosi. Bukan di sininya Pak Adil ya Pak. Ya, jadi gitu. Sama ibu-ibu yang di belakang, kalau makhluknya diganti dengan nama suami ibu masing-masing, jadi bacanya segala puji bagi Allah yang menciptakan suami saya, dialah pemilik suami saya, dan dialah zat yang berhak ngatur-ngatur kapan suami saya itu royal banget, kapan meditnya naudzubillah. Pada saat suami royal, alhamdulillah. Pada saat suami kita pelit, tetap alhamdulillah. Itu makhluk. Karena makhluk tugasnya itu diatur, bukan ngatur. Diatur, sedangkan Allah tugasnya ngatur-ngatur. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke. Selama konsep ini kita pegang erat-erat, ulama memastikan hidup kita pasti bahagia, pasti. Dan sebaliknya, kalau kita lari atau keluar dari konsep ini, maksudnya keluar itu gimana? Pengennya ngatur. Bukan diatur, kita pengennya ngatur. Contoh, kita ditugasin berangkat keluar. Oke, baru mau jalan, udah ganteng, udah rapi, tinggal jalan nih. Hujan Pak Hari. Nggak pakai mendung dulu, nggak pakai petir dulu, tuh hujan. Ayo, ibu-ibu yang lagi jemur baju nih, habis nyuci, dikeringin, tinggal diangin-angin kan, jemur. Rapi tuh, kos dalam semua, rok semua. Rapi, selesai jemur, masuk. Begitu masuk, berhujan. Jujur, jangan sok soleha. Kira-kira ibu ngomong apa? Waduh, hujan lagi. Gimana Bu komentar? Aduh tuh, aduh hujan. Ini hujan kok nggak kira-kira sih? Iya kan tuh, hujan nggak kira-kira. Padahal yang bikin tuh hujan turun siapa Bu? Allah tuh. Waktu kita ngebatin atau kita mungkin ngomong, ya hujan. Itu secara nggak sadar kita lagi nggak setuju dengan ketentuan Allah menurunkan Quran. Iya kan? Ya hujan, resek banget deh. Apalagi baru nyuci mobil Pak Hari. Nyuci mobil pakai divakum lagi. Vakum nggak Pak? Iya vakum. Tambahin semprotan? Iya. Jadi berapa tuh? 75. Oke, 75 bayar. Pas dibayar, hujan. Ayo, bilang apa kita coba? Jangan sok-soleh Pak. Jangan sok-soleh. Ayo, Bapak ngomong apa tuh? Habis nyuci hujan, habis nyuci mobil, divakum pakai minyak wangi, hujan. Ayo Pak. Pokoknya Pak Dadang, alhamdulillah. Mobilnya mobil orang, kata alhamdulillah mobil orang ini tinggal reimburse gitu ya. Ini mobil kita nih, jangan mobil orang. Ayo deh, kalau kita nggak usah sok soleh nih, kira-kira kita ngomong apa Pak? Soek banget, soek banget hujan lah, kan gitu kan? Itu tuh waktu kita bilang soek banget nih hujan, jujur perasaan hati kita nyaman apa enggak? Enggak. Makanya ulama mengatakan kalau kita nggak pengen pakai konsep ini, kita keluar dari sini, berarti kita pengennya ngatur kan? Ya hujan turun, maunya gue jangan turun dulu dong. Nanti sampai rumah udah kita bungkus, silahkan deh turun. Gitu tuh. Kita pengennya ngatur. Selama kita nggak siap diatur Allah, pasti hidup kita nggak bakal bahagia, nggak bakal bahagia. Tuh. Jelas nih? Oke, terus berarti tidak selalu pengaturan Allah atau bahasa kita kemarin takdir Allah itu tidak selalu berseberangan, kadang-kadang matching. Kalau matching, apa yang harus kita ucapkan? Aisyah radhiyallahu anha itu mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan Rasul kepada beliau. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau menghadapi sesuatu yang matching dengan hatinya, yang dia suka gitu, maka Rasul akan mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, udah tulis berarti, udah ada yang wakilin soal. Benar kan gitu ya? Jadi kalau matching, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua menjadi sempurna. Hati kita senang, kita bahagia. Kalau matching,
Kalau nggak matching, Rasul tuh mengucapkan apa, Pak? Innalillahi besarnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas apapun yang Allah tentukan. Lihat, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji. Matching nggak matching, tetap puji Allah. Itu yang Rasul ajarkan. Jelas sampai di sini? Jelas. Kalau kita mampu begitu, berarti kita sabar. Gitu. Jadi nggak ada kecewanya. Jelas ya? Oke. Sekarang pertanyaannya. Ketika kita berhadapan dengan takdir Allah yang nggak matching dengan hati kita, jujur lagi nih, Mbak Budi, jujur, jangan soleh, ya. Biasanya kecewa dulu atau langsung menerima biasanya? Kecewa dulu. Berapa lama kecewanya biasanya, Pak? Tergantung kadarnya. Kalau nyebelin banget, iya. Kalau dalam banget nih, berapa lama kecewanya, Pak Budi? Sebulan. Oke, sebulan. Kalau cuman biasa-biasa aja, sebentar deh ya. Ya 2 jam lah, Pak. 2 jam kecewa, masuk jam ketiga kita udah bisa terima. Pertanyaannya, ketika kita baru bisa menerima takdir Allah di bulan kedua, berarti kita sudah sabar atau belum tuh namanya? Nerima nih akhirnya nih. Kecewa dulu, terus nerima, begitu masuk bulan kedua, akhirnya kita terima. Sabar nggak tuh? Sabar cuman? Iya. Oke. Kalau yang cuman 2 jam, sabar nggak? Kecewa dulu, masuk jam kedua, baru dia terima gitu. Udah sabar belum? Belum juga. Berarti sama dong ya, kayak kemarin tuh, kayak takdir kemarin. Ketika kita nggak achieve kurang 10 perak, tetap kata bos kita, enggak, lu belum achieve nih. Walaupun kurangnya cuma 10 rupiah loh, bukan 10.000. Sama secara konsep. Ya, jadi menerima takdir itu bermakna kita sabar kepada Allah. Nah, dari mana kita tahu kalau kita kecewa 2 jam, kemudian masuk jam ketiga kita baru menerima itu belum sabar? Atau kita kecewa 1 bulan, begitu masuk bulan kedua kita baru menerima itu pun belum sabar? Dari mana kita tahunya? Pakai feeling atau pakai dalil? Enaknya pakai apa, Pak? Enaknya pakai dalil, iya kan? Dan dalilnya ada di sini nih. Saya dari kemarin udah ngelirik aja di buku ini. Ini padahal kita nggak ada rekayasa ya, Pak. Nggak pesen gitu. Oh, Rima. Tolong buka halaman 67, hadis di bab ketiga, bab sabar. Kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi, halaman 67. Sebelah kanan bawah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjadi tolok ukur kita ini udah sabar atau belum, gitu, ya. Jadi nggak pakai feeling, pakai data. Datanya berupa dalil, dalilnya berupa hadis. Tolong baca terjemahannya aja lagi. Karena sudah berkata bahwa Nabi SAW pernah menemui seorang wanita yang sedang menangis di pemakaman. Nabi berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersama-sama. Wanita itu menjawab, pergilah, kamu tidak pernah ditimpa musibah seperti yang menimpaku. Wanita itu belum mengenal Nabi SAW ketika diberitahu bahwa beliau adalah Nabi SAW. Wanita itu mendatangi beliau, dia tidak menjumpai seorang pengamal pun di sisi beliau. Wanita itu berkata, aku belum mengenal engkau. Nabi SAW bersabda, sabar itu pada benturan pertama. Riwayat Muslim menyebutkan wanita itu menangisi anaknya yang meninggal. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Makasih, Mas. Hadis riwayat Bukhari bercerita tentang suatu hari Rasul sedang jalan di TPU hari di pemakaman. Kemudian melihat ada seorang ibu yang sedang menangis di sisi makam yang tanahnya masih basah. Nangis nih ibu. Kemudian Rasul menegur, wahai ibu, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Terus ibu itu bilang, kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan, pergi kamu, diusir ke Rasulullah. Kalau bahasa kita, lo nggak ngerasain apa yang gua alamin, kan gitu bahasa kita. Jadi Rasul diusir. Berarti si ibu mau sabar nggak pada saat itu? Enggak.
Kemudian kejadian ini ada yang menyaksikan, ada orang yang ngelihat. Orang tersebut kasih info ke si ibu, Bu, ibu tahu nggak siapa yang negur tadi? Enggak, saya nggak kenal. Padahal kenal nih ibu. Tapi karena nangis dan sedih yang berlebihan, membuat dia benar-benar blank. Tuh bahayanya, sesuatu yang berlebihan. Pas dibilangin, itu Nabi loh. Itu Rasulullah, Bu. Pas dibilang itu Rasulullah, si ibu kaget. Oh, Nabi ya. Akhirnya ibu itu langsung pergi menuju rumah Rasul, dan qadarullah nggak ada penjaga pada saat itu. Sehingga beliau bisa bertemu langsung dengan Rasulullah. Mohon maaf kan hadisnya? Ibu itu mohon maaf sama Rasulullah. Maaf ya Rasulullah. Maksudnya maaf, tadi saya sampai ngusir kamu. Saya tuh saya lagi sedih banget gitu. Kenapa Rasul menegur? Karena nangisnya si ibu, menurut penjelasan para ulama, nangisnya udah over, Pak. Nangisnya sudah sampai tahap meraung. Kalau cuma nangis keluar air mata sedih, sesenggukan, itu nggak masalah. Dan itu manusiawi. Karena Rasul pun menangis ketika cucunya wafat. Jelas ya? Jadi ditegur karena nangisnya sudah, bahasa kita lebay kalau sekarang. Oke. Kemudian ibu itu mohon maaf, kemudian pernyataan maaf itu bermakna, oke, ya Rasulullah, sekarang saya akan sabar. Gitu. Jelas ya? Ketemu di makam, disuruh sabar, dia nggak siap. Kemudian beberapa saat kemudian dia ke rumah Rasul, dan dia menyatakan, oke, saya mohon maaf ya Rasulullah, dan saya akan sabar sekarang. Apa jawaban Rasul? Ini yang menjadi standar sabar atau belum kita hari ini. Innamas sabru inda sodmatil ula. Ada nggak tuh bahasa Arab itu, Pak? Ada. Tolong baca kenceng, Pak. Innamas sabru inda matil ula. Nah, artinya sabar itu pada benturan pertama. Jadi Rasul bilang innamas sabru, Bu, innamas sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika musibah pertama kali menghantam kehidupan kita. Begitu tok musibah jadi, ini dari Allah. Ini pasti yang terbaik. Bukan belakangan. Di ketukan pertama, kita sanggup menerima dan kita nggak kecewa, nggak ada kalimat-kalimat yang mencederai keputusan Allah, itu sabar. Tapi kalau pakai nanya, ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa? Sering nggak sih kita gitu? Sering ya? Boleh nggak kalau kita nanya gitu, Pak? Kita nanya ketika ada musibah, kita nanya, ya Allah kenapa nih begini nih? Boleh nggak sih ya? Boleh nggak, Pak? Boleh tuh, baik dia. Boleh katanya. Nggak boleh ya? Boleh atau enggak, jangan pakai perasaan lagi. Pakai dalil jawabnya. Boleh nggak sih kita nanyain Allah, ya Allah kenapa begini? Ya Allah kenapa? Kan sering tuh kita begitu. Buka surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 23. Yang tadi itu, innamas sabru, saya nggak jadi tulis ya. Karena mau nulis, itunya storing suaranya. Yang penting nanti ibu kalau punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah, buka bab sabar, bab ketiga. Innamas sabru inda sodmatil ula. Yang namanya sabar itu di hantaman yang pertama, itu sabar. Berarti kalau menit kedua belum sabar, apalagi bulan ketiga, apalagi tahun ke-10 Pak Adil. Itu belum sabar banget. Sudah ketemu? Al-Anbiya 23? Ya, tolong baca Pak, yang kenceng Pak. Iya, betul, yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Allah tuh nggak akan ditanya dengan apa yang Allah takdirkan atas kita. Emang nanti di yaumil akhir kita akan tanya, dikasih sesi pertanyaan, ya Allah, kenapa dulu saya pas tanggal sekian itu kok saya nggak achieve? Padahal saya dengan tim udah habis-habisan. Ada nggak sesi begitu? Kita komplain ke Allah? Nggak ada. Yang ada sesi apa? Yang ada sesi kita diaudit sama Allah. Kita yang akan ditanya.
Bagaimana cara kita merespon ketika Allah menguji kita? Itu yang akan terjadi. Bukan kita nanya Allah. Jadi boleh nggak nanya? Nggak boleh. Tapi sering nggak kita begitu? Sering. Berarti udah sabar belum? Belum. Sabar tuh di minggu keberapa? Minggu kedua atau minggu ketiga? Minggu pertama. Minggu pertama. Jam kedua atau jam ketiga? Jam pertama. Detik pertama kita bisa menerima ini dari Allah dan ini yang terbaik. Nggak ada bahasa kecewa. Itu baru sabar. Itu baru sabar. Pertanyaannya gampang apa susah begitu? Susah aja atau pakai banget? Banget. Pertanyaan kedua, Bapak dan Ibu pengen nggak dimampukan oleh Allah untuk bisa sabar di hantaman yang pertama? Pengen? Serius nih? Sadar atau ngigo ngomongnya? Nih, soalnya jam segini halu Pak, lagi Ramadan nih. Tapi udah pengen, nggak taunya ngigo. Sadar ya? Oke, kalau sadar angkat tangan coba. Kalau sadar angkat tangannya. Angkat tangan semua kalau sadar. Dengan sadar ya, dengan sadar saya pengen jadi orang yang mampu sabar di hantaman yang pertama. Sip, turun. Kalau kita secara sadar bilang sama Allah, ya Allah, saya pengen banget bisa sabar di hantaman yang pertama, ya Allah. Allah menjadi saksi Pak siang hari ini. Dan malaikat mencatat nama Bapak Ibu semua. Iya. Amin? Amin. Jangan amin dulu. Karena begitu Bapak bilang, ya Allah saya pengen jadi orang sabar. Allah menjadi saksi, malaikat nyatat. Maka akan ada episode yang terjadi dalam kehidupan kita. Al-Ankabut ayat yang kedua. 29 ayat 2. Surat 29 ayat yang kedua. Tadi sudah. Langsung Marius. Artinya boleh langsung. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak? Yang ibu-ibu ketemu ayatnya? Sudah ketemu? Tolong Bu. Ibu yang anaknya kemarin siapa? Nadira, siapa namanya itu? Iya. Bu, ibu siapa? Bu Laila. Lailia. Bu Lailia. Ibu baca lagi ayat itu, terjemahannya. Kemudian kata manusia, kata mereka itu ganti dengan nama ibu. Jadi gini, kalau saya yang baca nih, apakah si Indra mengira bahwa si Indra akan dibiarkan saja mengatakan Indra telah beriman dan Indra tidak diuji? Gitu. Sekarang ibu yang baca, ganti pakai nama ibu. Artinya aja. Gitu. Berasa nggak tuh? Dengan konteks sabar tadi, ibu kan pengen sabar nih. Di hantaman keberapa? Pertama. Apakah ibu berpikir bahwa ibu akan dibiarkan saja oleh Allah mengatakan, ya Allah, saya pengen mampu sabar di hantaman yang pertama dong, dan ibu tidak diuji? Gitu maksudnya. Jelas? Oke, yang mau revisi, nggak jadi Pak Indra, saya nggak jadi pengen sabar di hantaman pertama, silakan angkat tangan dan angkat kaki dari ruangan ini. Kalau nggak jadi, saya nggak jadi Pak Adil. Repot nih urusannya, gue bakal diuji nih. Iya nggak? Begitu ibu ngomong pengen sabar di hantaman pertama, Allah menjadi saksi, malaikat mencatat, keluar dari ruangan ini, Allah akan uji kebenaran ucapan kita tadi. Maka kalau nanti Bapak pulang ke rumah bawa kendaraan, ketemu emak-emak sen kiri beloknya ke kanan, itu bukti dari ayat tadi. Alhamdulillah. Kalau yang keluar masih kebun binatang berarti lulus nggak orang sabarnya? Belum, kita belum sabar. Jadi kalau ketemu ibu-ibu sen kiri belok ke kanan, masih keluar kebun binatang, kita remedial atau sabar. Allah akan ketemuin lagi dengan ibu-ibu yang sennya kanan Pak Adil, beloknya ke kiri. Iya, orang remet. Iya, remedial kan? Ketemu lagi yang kedua, masih keluar juga kebun binatang. Ketemu lagi nanti dengan model yang ketiga. Dan seterusnya sampai kita mampu nyengir ketika ada ibu-ibu sen kiri nggak belok-belok nih.
Gue tahu nih. Gitu. Gue tahu. Kan gitu Pak Hari. Kenapa nyengir? Karena udah terlatih patah hati. Iya. Jam terbang kecewanya udah tinggi. Berapa kali ketemu model begini nih? Ketemu model begini kebun binatang yang keluar. Akhirnya karena udah canggih, udah sering ketemu, akhirnya master. Ngelihat sen kiri, nyengir kita. Gue tahu yang begini nih. Belok kanan nih. Begitu belok kanan, tuh kan. Alhamdulillah. Udah, nggak ada lagi kebun binatang. Nah, itu sabar. Berarti hal-hal yang menyebalkan yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik atau buruk? Untuk apa baiknya? Untuk menguji kesabaran kita. Jelas ya? Hal-hal yang nyebelin itu berarti baik atau buruk? Baik. Sadar nggak Bapak ngomongin nih? Sadar, bener ya? Berarti istri yang cerewet banget di rumah. Baik nggak? Baik banget tuh. Bagus Pak. Buat nguji kesabaran. Suami yang kegenitan di luar, baik gak tuh? Enggak tuh. Ibu-ibu gorek lah, enggak katanya. Bu, Bapak, istri yang nyebelin, suami yang nyebelin, itu malaikat-malaikat yang Allah kirim kepada kita supaya kita mampu jadi orang yang sabar di hantaman yang pertama. Iya loh. Emang bisa ujuk-ujuk sabar? Lagi diam gini, sabar alhamdulillah. Nggak bisa. Bagaimana modelnya langsung sabar gitu Pak? Ya harus diuji dulu kan? Iya kan? Diuji sama yang nyebelin. Kalau yang nyebelin kita nggak protes, baru itu kita, oh ya alhamdulillah gue bisa sabar. Itu baru bener. Diam-diam main sabar, diam-diam, alhamdulillah saya pemaaf. Nggak bisa jadi pemaaf kalau nggak ada orang yang punya salah sama kita. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, jadi kan ngebayanginnya serem ya, ngebayanginnya sabar di hantaman pertama. Serem banget nih ngebayanginnya. Ya, kalau kita sering remedial berarti kan akan banyak ketemu hal-hal yang nyebelin. Kalau Bapak pernah ngelihat gitu ya pertandingan badminton grand final Olimpiade, pemainnya kelas dunia semua nih. Itu ada pemain yang sanggup balikin smash kiri itu balikinnya bukan back ke depan, belakang ya Pak Adil ya. Udah belakang tuh bola balik, koknya masuk lagi. Pernah nggak ngelihat gitu? Lewat sini, lewat selangkangan belakang tuh, tek begini balik lagi. Pertanyaannya, emang dia begitu langsung jadi tuh? Enggak. Berapa lama latihannya? 4 tahun TC-nya. Olimpiade kan per 4 tahun. Dia latihan hari ini, itu buat Olimpiade 4 tahun lagi tuh. Nggak langsung berhasil loh dia begini, gagal dulu, sampai akhirnya ketemu irama, dan akhirnya setiap dismiss ke kiri, dia nggak pakai ngelihat lagi, nggak pakai ngukur tangan, tek, bola balik. Sama, mak-mak sen kiri, mak-mak sen kanan, suami kita yang nyebelin, suami kita yang naruh anduk basah di kasur berulang-ulang, yang buang puntung rokok di pot berulang-ulang. Itu cara Allah semua tuh, cara Allah untuk membuat kita master dalam urusan sabar di hantaman yang pertama. Maka harusnya kita bersyukur atau kesel sama yang model begitu? Harusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Begitu kita mampu sabar di hantaman yang pertama dan itu berat, lihat apa yang Allah janjikan untuk orang yang mampu sabar di hantaman yang pertama. Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-10. Surat 39 ayat 10. Silakan dibaca. Dimas. Iya. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya, ya. Hanya orang yang mampu sabar saja yang akan Allah sempurnakan pahalanya di ghairi hisab, tanpa batas atau unlimited. Ya,
Kalau Lailatul Qadar itu pahalanya setara dengan 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan, sekian hari. Ada batasnya masih Pak. Tapi kalau sabar, itu ngalahin Lailatul Qadar. Unlimited. Bighairi hisab, nggak pakai hitungan Allah. Artinya ketika Pak Adil mampu sabar, ketika istri Pak Adil lagi nyebelin tuh, ya lagi nyebelin, terus kita sabar nih. Itu ibaratnya kita dikasih cek kosong Pak Adil. Dikasih cek kosong, silahkan Bapak tulis apa aja, Allah ACC. Tanpa batas. Hadiahnya worth it dengan effort kita. Bukan payung, bukan ginian hadiahnya, surga. Tanpa batas itu kan apa aja yang kita minta dikasih nggak? Yang ada di situ, yang model begitu adanya di mana? Cuman di surga. Makan leci enak kali ya, ting, langsung ada lecinya. Kan gitu kan? Di surga apa aja kita minta ada. Jadi orang yang mampu sabar, pahalanya akan Allah sempurnakan tanpa batas, kata Allah. Artinya surga. Ya, yang menariknya apa Pak? Sebelum Allah bicara ini ada kalimat sepotong tuh yang kayaknya nggak nyambung dengan ayat ini. Apa kalimatnya? Bumi Allah itu luas. Betul nggak, Mas Dimas? Ya, betul ya Bu? Setelah Allah bilang bumi Allah luas, baru Allah bilang hanya orang-orang yang sabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya di ghairi hisab, tanpa batas. Ma maknahu, apa tuh maksudnya? Maksudnya sabar dan tidak sabar itu sangat berpengaruh dengan lapang dan sempitnya hati kita. Bapak punya rumah 2 tingkat, 2 lantai, 1 kolam renang dan lapangan golf mini. Wah, sorge banget udah rumah kayak begitu. Di kantor ribut dengan klien. Bapak habis disalah-salahin sama klien, padahal Bapak nggak salah. Dan Bapak nggak terima itu misalnya. Nggak terima pokoknya deh. Pulang ke rumah, itu rumah sempit nggak rasanya? Sempit tuh. Muka kita lecek, istri nanya, lecek amat sih Pak mukanya. Sebel banget sama customer tadi tuh. Udah, Mama bikinin teh ya. Enggak, Bapak nggak suka teh. Padahal hari-hari ngeteh dia. Hari-hari ngeteh, istrinya nawarin teh, enggak, Bapak nggak suka teh hari ini. Teh jadi nggak enak, gara-gara apa? Nggak sabar. Sempit tuh hati. Dan sebaliknya, setiap kita sabar, semua jadi lega, semua jadi lapang. Makanya Allah bilang bumi Allah ini luas. Bumi yang seluas ini, kalau hati kita nggak sabar, itu sempit rasanya. Coba deh. Betul nggak? Iya. Jadi jelas ya. Nah, apakah kita sudah sabar? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mampu sabar di hantaman pertama, berarti kita fix, kita orang sabar. Jelas ya? Jam 1 kurang sedikit banget, cukup materi kita. Ada materi ketiga sebetulnya. Apakah saya sudah sholat? Dan 3 materi ini kalau digabung, Pak Adil, menjadi konsep pertolongan Allah. Kalau kita ingin ditolong Allah, kita harus jadi orang yang beriman, iman 24 karat, kita harus sabar, dan kita harus sholat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sebagai closing, silahkan dibuka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, jadi itu ayat konsep kalau kita ingin ditolong Allah. Pertama, jadilah orang beriman yang benar imannya, jadilah orang yang sabar, sabar di hantaman yang pertama, dan orang yang benar-benar mendirikan sholat, bukan hanya raga, tapi menghadirkan jiwa. Karena waktunya nggak memungkinkan, semoga saja Pak Adi, semoga Allah masih tolong kita bisa ketemu di materi yang ketiga. Apakah saya sudah sholat? Gitu. Ya mungkin setelah Lebaran kali ya. Mudah-mudahan gitu. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan ada amanah dari pihak DKM sendiri, ada beberapa hadiah. Ya, saya juga bawain dari rumah hadiah, ada Quran, ada tas. Kemudian ada uang tunai 50.000 dan banyak kita bagi-bagi siang ini. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 5 orang, lebih. Yang penting bisa jawab pertanyaan dengan benar. Siap? Yang kemarin udah dapat hadiah gimana Pak? Pak kasih aja.
Ini hari ini bulan berbagi gitu. Yang penting dia bisa jawab. Oke? Ya. Pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang pertama. Ini hadisnya. Ini paling gede nih hadiahnya nih. Ini uang cash senilai, nanti aja hitung begitu terima. Lumayan lah buat bukber aja lumayan. Sebutkan penggalan hadis yang berisi bahwa sabar itu ada di hantaman yang pertama. Penggalan hadisnya aja. Innamas sabru inda sadqatil ula. Tahu tadi Pak, selamat ya buat bukber. Bagi-bagi boleh juga. Biar pahalanya makin banyak. Tunggu, mau ini Akbar mana Akbar? Bar, tolong dokumentasi dong. Gak usah dilihatin, duitnya gak usah dilihatin. Yang penting pemenangnya dapat gitu, pemenangnya. Just info aja Bapak Ibu, ini yang diterima bunyinya jut ya. Jut. Bisa 1/4 jut. Bisa sengaja. Pokoknya jut aja. Ya, Pak, jangan bilang jut. Oke. Udah, Pak? Oke, pertanyaan kedua, silakan Pak. Yuk sama-sama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Ciri-ciri orang yang bersabar itu kalau kena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat berapa, ayat berapa? Kenapa Mas Budi? Ini geli. Ayo, Pak. Al-Baqarah 1, maju Pak. Benar, Al-Baqarah 156. Ini kemarin dapat ya? Oh, dapat, Masya Allah. Oh, baik Pak. Silakan pilih Pak hadiahnya. Silakan pilih yang mana hadiahnya. Iya, itu Quran plus mau duit atau ini? Duit bunyinya jut. Oh, sabar. Yuk, selamat Pak ya. Makasih. Oke, lanjut yang ketiga. Oh iya. Oke, makasih Pak. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, kalau tadi kita bilang, ya Allah saya pengen banget bisa sabar di hantaman yang pertama, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu ada di surat apa, ayat berapa? Ya, jilbab hijau. Hah? Al-Ankabut ayat 2. Ta'al, maju. Pak, dari cabang lain nih. Siapa namanya nih? Pak Sahril ya? Hah? Sahril ya? Nah, harus dapat nih Pak Sahril nih, jauh-jauh dia nih. Ibu silakan pilih hadiahnya, Bu. Ada Quran, ada tas. Nggak ada diadain. Oh ya itu ya. Oke, ini apa? Orang rumah. Kasih Bu. Yuk, makasih Bu. Pak Sahril. Ah, saya tunjuk aja nih ya. Kan dari cabang lain, jauh-jauh loh kemari. Ya, Pak Sahril, dapat nih Pak Sahril. Pak Sahril, kita nggak boleh nanya sama Allah. Ya Allah, kenapa nih saya begini nih? Ya Allah, kenapa nih musibah terjadi nih? Itu surat berapa ya berapa Pak Sahril? Hah? Az-Zumar ayat 10. Saya kasih kesempatan yang kedua. Masih ada contekannya, masih ada nih. Berapa? Al-Anbiya ayat 23. Maju Mas Ariel. 21 ayat 23. Oke, benar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya. Judul kajian kita yang ketiga harusnya apa? Ya, Ibu. La ilaha illallah. Ya, Ibu deh pokoknya.
Pak, ini Pak Darren. Apakah kita? Iya. Ini ambil pilih. Iya. Silakan Bu maju. Quran. Oh iya, ini jangan sedih begitu dong kita. Udah, Bar. Iya, sip. Makasih. Yuk, sama-sama. Ada satu kemarin saya ingat Pak Sabil ya. Pak Sabil ada nggak hari ini? Mana Pak Sabil? Ada? Sabila ya. Nggak ada ya? Ada. Bu, silakan. Kurang. Ini tesnya. Yuk, sama-sama Bu. Udah. Oke, makasih Bu. Lanjut, masih banyak banget nih. Dua-duain aja Pak Hari ya. Dua-dua boleh kan? Iya, bagi dua boleh. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita ingin ditolong Allah, syaratnya itu ada di surat berapa ayat berapa? Pola pertolongan Allah, konsep kalau mau ditolong Allah itu ada di surat berapa ayat berapa? Ya. Al-Baqarah 153. Iya, benar. Maju, Pak. Terus, syarat pertamanya apa? Di Al-Baqarah 153. Syarat yang pertama. Bentar ya. Iya. Bukan sabar yang pertama. Iman, maju. Syarat yang kedua. Maju. Syarat yang ketiga. Syarat ya, maju. Tunggu ya, segini dulu biar cepat nih, biar cepat. Ntar saya dimarahin sama Pak Hari lagi ini lama banget. Istirahatnya lewat. Silakan pilih dulu, pilih. Silakan pilih. Sama-sama. Silakan pilih tadi. Itu tas ya. Kalian aminin sejadah. Lihat itu Bar, tolong foto Bar. Oh ini belum? Oh Bapak. Pantesan sedih banget. Ya jadi Bapak biar bisa selesai. Sabar ya. Sabar. Keren ya, langsung praktek. Nah, makasih. Terakhir. Dua lagi nih. Dua lagi. But. Mas Budi. Ayo dua lagi ya. Pertanyaan yang dua terakhir. Tolong jabarkan Al-Fatihah ayat yang kedua. Cara membacanya setelah kita kaji gitu. Jadi jangan gini, jangan segala puji bagi Allah Rob semesta alam, jangan begitu, tapi seperti penjabaran yang tadi. Ayo, siapa yang mau maju? Pak? Ibu-ibu ada? Ayo lah Pak Budi. Kalau salah ente bayar saya ya. Kalau benar, nah kalau salah Mas Budi bayar. Ayo, gimana Mas Budi? Penjabarannya? Maaf Mas Budi, udah berkeluarga ya? Masih ada istrinya? Hah? Ada nggak? Oh udah meninggal. Oke, ganti aja deh. Makhluknya ganti dengan belum ada yang baru. Ganti hujan. Nah, gimana cara bacanya tuh? Ini hujan, itu hujan. Di tengah-tengah ada teratai. Yang benar Mas Budi, yang benar, ayo, yang benar. Masih ada contekannya tuh. Segala puji bagi Allah. Ini hujan, itu hujan. Ayo, yang benar, yang benar. Segala puji bagi Allah, hujan ini adalah nikmat. Kita hargain deh, dia ngarang hari ini. Pelajaran ngarang. Dapat, maju Mas Budi. Maju. Dia ngarang. Ya, itu jangan ngarang itu. Terakhir, Quran Pocket.
Terakhir ya. Apa yang terakhir pertanyaannya? Azumar ayat 10. Ah iya, maju Pak. Benar Pak, benar. Azumar ayat 10. Daripada gue mikir pertanyaan. Lama-lama. Ada udah tahu. Tolong banget, saya lagi mikir dikasih tahu jawabannya. Sip, makasih Pak. Az-Zumar ayat 10. Pertanyaannya karang aja lah, yang penting jawabannya itu gitu ya. Iya. Pahala tanpa batas ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Hari, makasih banyak ya Pak atas kehadirannya dan waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita dapatkan kemarin dan hari ini bisa bermanfaat. Yang terpenting bisa kita amalkan. Kita bisa beriman dan sabar di hantaman yang pertama. Itu mahal, ya. Dan kalau kita bisa itu mahal banget. Selamat untuk yang mendapatkan hadiah, yang nggak dapat sabar, ya. Walaupun nggak dapat uang, nggak dapat hadiah, tapi Allah janjikan surga kalau Bapak Ibu sabar. Amin ya robbal alamin. Azza wallahu yar'ana wa yahfizuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Jaga selalu ilmunya dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Untuk sempurnanya majlis, mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Andi minta ikut foto bareng boleh? Oh, baik. Di mobil sebentar ya. Mungkin nanti pada foto bersama. Jangan lupa jamaah nanti sore ada kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Mufti Abdul.
Oh iya benar. Katanya banyak. Iya, nggak ada apa orangnya. Itu kan juga bilang. Kamu kan bilang. Pak Dadang, saya makasih banyak Pak Dadang. Makasih banget. Jaga kemarin mau ngubungin lewat telepon, cuman ya siap.